Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Siti Nova Hasanah dengan NPM 2511050 160 dari kelas PAID semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Hadis Tarbawi dengan judul Sifat Karakter Pendidik. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik berdasarkan hadis-hadis Nabi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Nah, yang pertama, pendidik seorang yang penyantun dan berilmu. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbanina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yaqulu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bidhuril ilmi qabla kibari. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan dari hadis tadi kita memahami bahwa seorang pendidik harus memiliki sifat robani, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, berilmu dan mampu mendidik dengan baik. Seorang guru tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus memiliki kesabaran dan kelembutan dalam mengajar. Selain itu, guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyampaian materi harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari hal yang paling dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Jika guru memberikan materi yang sulit, murid bisa merasa bingung, tertekan, bahkan kehilangan semangat belajar. Sikap santun dan sabar juga sangat penting, karena dengan sikap tersebut, murid akan merasa dihargai dan lebih mudah menerima pelajaran. Nah, yang kedua, pendidik harus memiliki kasih sayang. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarhamu shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'rufi wa yanhu 'anil munkar. Nah, artinya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak memuliakan yang lebih besar, tidak menyuruh berbuat makruh dan tidak mencegah perbuatan mungkar. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, penjelasannya, kasih sayang adalah bagian penting dari kepribadian seorang pendidik. Guru harus memperlakukan murid dengan penuh perhatian, tidak kasar, dan tidak merendahkan. Kasih sayang dalam pendidik bisa ditunjukkan melalui sikap sabar saat murid melakukan kesalahan, memberi perhatian kepada murid yang kesulitan, serta menghargai usaha mereka walaupun belum sempurna. Dengan adanya kasih sayang, hubungan antara guru dan murid akan menjadi lebih dekat. Hal ini akan membuat murid merasa aman dan nyaman dalam belajar, sehingga mereka lebih terbuka untuk bertanya dan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, yang ketiga, pendidik memberi bimbingan. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Rawahul Muslim. Artinya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tugas guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing murid menuju kebaikan. Guru harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, karena murid cenderung meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Setiap kebaikan yang diajarkan oleh guru seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab akan memberikan pahala yang terus mengalir. Ini menunjukkan betapa mulianya peran seorang guru pendidik dalam Islam. Oleh karena itu, guru harus selalu berusaha memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendidik adalah motivator. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basharru wa la tunaffaru wa la tanfuru wa la
wayasaru wala ta'assaru, rawahul Muslim, yang artinya dari Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah apabila mengutus salah satu orang sahabatnya untuk mengerjakan sebagian perintahnya, selalu berpesan, sampaikan berita gembira oleh kalian dan janganlah kalian menimbulkan rasa antipati. Berlaku mudahlah kalian dan janganlah kalian mempersulit. Hadis riwayat Muslim. Jadi pendidik harus mampu memberikan motivasi kepada muridnya. Guru tidak boleh membuat suasana belajar menjadi menakutkan atau menekan, tetapi harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Memberi motivasi bisa dilakukan dengan memberikan pujian, semangat, serta dukungan ketika murid mengalami kesulitan. Guru juga harus menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami, bukan malah mempersulit. Nah, dengan adanya motivasi juga dari guru, murid akan lebih percaya diri dan semangat dalam belajar. Kemudian nomor 5, pendidik harus kreatif. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahatas samati alaina. Artinya Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyelingi hari-hari belajar untuk kami untuk menghindari kebosanan kami. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam mengajar guru harus memperhatikan kondisi murid agar tidak merasa bosan. Jadi guru harus kreatif dalam memilih metode pembelajaran, misalnya dengan variasi cara mengajar, diskusi atau contoh-contoh yang menarik. Jika pembelajaran dilakukan secara monoton, murid akan cepat jenuh dan tidak fokus. Nah, oleh karena itu, kreativitas sangat penting agar suasana belajar tetap hidup dan menyenangkan. Kemudian nomor 6, memberikan hadiah kepada murid atau pendidik masuk dalam dunia anak didik. Kemudian hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Harithi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasifu Abdullah wa yu'bidullahu wa kathiran min banil Abbas thumma yaqulu ma sabaqa ila falhu kada wa kada qala fayastabiquna ilaihi fayaquduna ala zuhrihi wa sadrihi fayuqabbalunahu wa yutillunahum, yang artinya dari Abdullah bin Haris berkata, pada suatu ketika Nabi membariskan Abdullah, Ubaidillah dan anak-anak paman beliau, Al-Abbas, kemudian beliau berkata, barang siapa yang terlebih dahulu sampai kepadaku, dia akan mendapatkan ini dan itu. Lalu mereka berlomba-lomba untuk sampai kepada beliau. Kemudian mereka merebahkan diri di atas punggung dan dada beliau. Kemudian beliau menciumi dan memberi penghargaan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita belajar bahwa memberikan penghargaan kepada murid adalah hal yang baik. Apresiasi bisa berupa pujian, nilai, atau hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka. Hal ini dapat meningkatkan semangat belajar dan membuat murid lebih aktif serta termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, yang ketujuh, guru memiliki sifat tegas. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Ammar ibni Syu'aib an abihi an jaddahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinina wadribuhum abna'a asyarin wa farraqu bainahum fil madji', yang artinya dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka pada saat mereka berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan sholat, pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Selain bersikap lembut, guru juga harus memiliki ketegasan, terutama dalam hal penting seperti kedisiplinan dan ibadah.
Ketegasan diperlukan agar murid memahami batasan dan aturan yang harus ditaati. Namun, ketegasan ini juga tetap harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan, sehingga tujuan pendidikan tetap tercapai tanpa menyakiti perasaan murid. Selanjutnya, yang ke-8, menghadirkan pendidik yang baik. Nah, kemudian hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahala walidun waladan min nihlin afdola min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendidikan adalah hal paling berharga dalam kehidupan. Ilmu dan akhlak yang baik akan menjadi bekal bagi murid di masa depan. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, guru harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nomor 9, isyarat agar wajah guru berseri-seri. Kemudian hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazaratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu illa yaumil qiyamah. Dan yang artinya, barang siapa memandang wajah orang alim atau guru dengan senang hati, maka Allah menciptakan malaikat yang memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat. Jadi, seorang guru sebaiknya selalu menunjukkan wajah yang ramah, mudah senyum, dan tidak menakutkan. Sikap ini akan membuat murid merasa nyaman dan tidak takut untuk berinteraksi. Dengan suasana yang menyenangkan, proses belajar akan lebih efektif dan hubungan antara guru dan murid menjadi lebih baik. Nah, dari semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik dalam Islam harus memiliki sifat yang lengkap, yaitu sabar, penyayang, membimbing, memotivasi, kreatif, tegas, serta memiliki akhlak yang baik. Semua sifat ini sangat penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan murid yang pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Kemudian, selain itu, seorang pendidik juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Dalam Islam, guru bukan hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan akhlak. Nah, oleh karena itu, setiap perkataan, sikap, dan tindakan seorang guru akan sangat memengaruhi perkembangan muridnya. Jika seorang guru menunjukkan perilaku yang baik, sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka murid pun akan mencontoh perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pendidik juga perlu memiliki rasa ikhlas dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, seorang guru akan menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, sikap ikhlas ini akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membawa keberkahan bagi guru maupun murid. Kemudian, seorang guru harus mampu memahami karakter setiap peserta didik. Setiap anak memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Ada murid yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, guru harus sabar dan tidak mudah marah ketika menghadapi murid yang mengalami kesulitan belajar. Dengan pendekatan yang tepat, nah, murid akan merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar. Nah, di era modern juga seperti sekarang, seorang pendidik juga dituntut untuk kreatif dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Guru harus bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran agar suasana belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi, media pembelajaran interaktif, diskusi kelompok maupun kegiatan praktik. Dengan cara tersebut, murid akan lebih aktif, semangat, dan mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, selain memberikan ilmu pengetahuan, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada peserta didik.